Nomo saya Rino Wijaya. Usia saya 33 tahun, saya manajer marketing yang tinggal di Jakarta. Ini adalah kisah bagaimana saya menemukan harga diri saya sendiri. Sejak kecil, saya belajar bahwa di keluarga kami, citra adalah segalanya. Rumah bergaya kolonial di pinggiran Pst, mobil mewah Mercedes milik ayah dan ibu yang serasi, foto keluarga lebaran dengan outfit sempurna yang selalu dikirim ke kerabat. Semua itu melukiskan keluarga Indonesia ideal. Tapi di balik pintu tertutup, lukisan itu berbeda. Saya selalu menjadi anak yang susah, yang bertanya terlalu banyak, yang tidak muat di kotak yang orang tua buat. Adik laki-laki saya, Adi, adalah kesempurnaan di mata mereka. Prestasi akademiknya ditempel di kulkas, piala-pialanya menghiasi rak. Prestasi saya hanya catatan kaki, kalaupun disebut. Saya tidak pernah membayangkan dinamika ini akan melewati luka emosional. Saya tidak pernah menyangka saya akan duduk di ruang rawat rumah sakit Siloam, gemetar mendengar suara ibu bertanya pada dokter apakah organ saya bisa dipanen untuk menyelamatkan Adi alih-alih mengobati saya. Tapi itulah yang terjadi. Dan opo yang menyusul mengubah segalanya. Tanda pertama bahwa Adi sakit serius muncul saat makan malam keluarga, Natal 3 tahun lalu. Dia sudah mengeluh lelah berat selama berminggu-minggu, tapi ayah dan ibu menganggap itu hanya kelelahan biasa seorang bankir investasi berusia 24 tahun. Saat meraih sambal, tiba-tiba dia memegang pinggang dan ambruk. Diagnosis keluar 2 hari kemudian, penyakit hati longko yang progresif, bisa fatal tanpa pengobatan tepat. Saya masih ingat wajah ibu saat dokter menyampaikan berita itu. Makeop sempurnanya tak mampu menutupi kengerian. Ayah, selalu pria bisnis yang tegar, langsung bicara soal spesialis, pengobatan eksperimental, apapun yang bisa menyelamatkan putranya. Saya berdiri di sudut ruangan rumah sakit, terlupakan dalam krisis. Kita akan lakukan apapun, kata ayah tegas. Uang bukan masalah. Saya mengangguk, tenggorokan tercekat khawatir untuk Adi. Saat itu saya tidak sadar bahwa apapun nantinya akan mencakup saya. 2 tahun berikutnya menjadi kabur kunjungan rumah sakit, janji spesialis, dan pencarian pengobatan yang semakin putus asa. Kondisi Adi memburuk meski segala upaya dilakukan. Orang tua saya tampak menua di bawah stres, fasad sempurna mereka retak. Dan saya melakukan apa yang selalu saya lakukan, mencoba membantu. Saat ayah menyebut tagihan medis yang membengkak suatu malam, saya langsung menawarkan tabungan saya. Rp 450 juta yang saya sisihkan untuk uang muka apartemen sendiri. Itu yang keluarga lakukan, kata saya sambil menulis cek. Ibu memeluk saya dengan air mata. Kamu adik yang baik, Rino. Rasanya seperti terobosan. Akhirnya saya berarti. Akhirnya saya melakukan sesuatu yang benar di mata mereka. Perasaan itu tidak bertahan lama. Sebulan kemudian, saya menyebut konferensi marketing di Bali, kesempatan karir yang mengubah hidup. Bos saya memilih saya khusus untuk mewakili perusahaan. Kamu tidak mungkin pergi, kata ibu sambil menatap tablet tempat dia riset pengobatan baru. Adi odo janji dengan spesialis dari Singapura. Kami butuh kamu di sini. Tapi Bu, ini besar untuk karir saya. Karir. Ibu tertawa tanpa humor. Rino, kakakmu sedang bertarung nyawa. Bagaimana kamu bisa egois begitu? Rasa bersalah lomo kembali menyelimuti perut saya. Saya batalkan perjalanan. Itu November, saat pertemuan keluarga dadakan di dapur rumah orang tua tentang keuangan, ibu menatap saya tepat di mata dan berkata, kalau kamu mencintai keluarga ini, kamu akan menyumbang sebagian gaji untuk pengobatan Adi. Bukan meminta, bukan menyarankan, tapi menyatakan fakta. Seolah penghasilan saya milik mereka secara default. Saya setuju.
Opo lagi yang bisa saya lakukan? Mereka keluarga saya. Adi menderita. Dan sebagian dari saya masih sangat ingin mendapat persetujuan mereka. Pada Januari, saya sudah memberikan hampir semua yang saya punya. Apartemen saya nyaris kosong. Saya jual sebagian besar barang untuk bayar tagihan Adi. Kartu kredit saya macet out. Saya makan mie instan hampir setiap malam, lewatkan makan siang untuk hemat. Tapi odo yang lain terjadi. Di balik pengorbanan, api kecil dendam mulai menyala dan semakin terang. Saya mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini saya terima. Mengapa hanya saya yang harus memberikan sampai sakit? Mengapa orang tua masih berkendara Mercedes sementara saya susah bayar bensin Honda tua saya? Mengapa nyawa Adi layak segalanya sementara nyawa saya seolah tak berharga? Saya simpan pikiran itu hanya untuk Miro, teman sekerja dan sahabat terdekat, saat makan siang. Ini tidak benar, Rino, kata Miro suatu hari, mata hitamnya penuh amarah protektif. Mereka memanfaatkan kamu. Mereka putus asa, bantah saya lemah. Adi bisa meninggal. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa yang tersisa saat kamu tak punya opo-opo lagi? Saya tak punya jawaban saat itu. Belum. Sebenarnya saya belum benar-benar bangkrut. 6 bulan sebelumnya saya mulai bisnis sampingan prakarsa digital. Konsultan marketing butik untuk umum yang tak mampu bayar agensi besar tempat saya kerja. Awalnya hanya untuk tambah uang pengobatan Adi. Tapi saat dendam tumbuh, saya simpan penghasilan itu terpisah, jaring pengaman rahasia. Pada Januari, prakarsa digital sudah menghasilkan pendapatan besar, uang yang orang tua tak tahu. Saya buka rekening baru di bank lain. Saya bahkan konsultasi penasihat keuangan soal investasi. Untuk pertama kali dalam hidup dewasa, saya membangun sesuatu yang benar-benar milik saya. Mungkin kemandirian baru itu yang memberi saya keberanian untuk periksa kesehatan saat punggung saya sakit dan lelah tak tertahankan. Saya abaikan kesehatan sendiri berbulan-bulan, utamakan Adi, tapi sakitnya sudah tak tertahan. Dokter perintahkan tes darah, MRI. Saya duduk sendirian di ruang periksa setelahnya, menunggu hasil, scroll email kerja untuk mengalihkan pikiran. Dokter Lino masuk dengan tablet, ekspresi netral. Bu Rino, hasil tes menunjukkan masalah fungsi ginjal yang mengkhawatirkan. Perut saya jatuh. Apa artinya? Kita perlu tes lebih lanjut, tapi ada tanda penyakit ginjal tahap awal. Masih bisa diobati kalau cepat ditangani. Saya mengangguk kaku. Pengobatannya, obat dulu, ubah gaya hidup, dan kami pantau ketat. Kalau kasus terburuk nanti, transplantasi mungkin perlu, tapi kita belum sampai situ. Kota transplantasi menggantung seperti kutukan. Saya telepon orang tua dari parkiran rumah sakit. Jarang saya cerita masalah pribadi, mereka sudah cukup sibuk dengan Adi, tapi ini terasa penting. Bisa datang ke rumah, tanya saya. Saya baru dapat kabar medis yang ingin dibahas. 2 jam kemudian, saya duduk di ruang tamu rumah orang tua, memegang mug teh yang sudah dingin. Saya selesai jelaskan diagnosis dan rencana dokter. Sunyi yang menyusul sungguh memeakkan. Akhirnya ayah berdehem. Ini serius. Bisa kalau tidak diobati, tapi dokter bilang tertangkap dini. Ibu meletakkan mugnya dengan bunyi keras. Saya tak mengerti kenapa kamu cerita sekarang. Kamu tahu kami lagi hadapi kemunduran Adi. Saya berkedip kaget. Saya kira kalian ingin tahu. Tentu kami ingin tahu, kata ayah, tapi nada suaranya bilang sebaliknya. Hanya waktunya sulit. Waktu sakit saya tidak cocok. Kota-kota itu meluncur sebelum saya tahan. Ibu mendesah dramatis. Jangan memutar kota ayahmu, Rino. Situasi Adi mengancam nyawa.
Milikmu terdengar bisa ditangani. Saya merasa odo yang bergeser di dalam. Api dendam kecil itu meledak menjadi sesuatu yang lebih panas, lebih berbahaya. Saya mengerti, kata saya pelan. Ibu meraih ponsel saat berbunyi pesan. Adi butuh kami di rumah sakit. Komplikasi lagi. Mereka tinggalkan saya sendirian di ruang tamu, pintu depan dibanting. Nanti tak pernah datang. 3 hari kemudian saya kembali ke Siloam untuk tes tambahan. Saya duduk di ruang tunggu, lelah dan khawatir, saat mendengar suara familiar di belokan koridor. Apa lagi yang bisa kita lakukan untuknya? Suara ayah penuh putus asa. Kita sudah coba semua pengobatan biasa, jawab dokter pria asing. Sekarang transplantasi adalah harapan terbaik Adi. Tapi daftar tunggu, ibu mulai. Panjang, dokter konfirmasi. Dan kondisi putra kalian memburuk lebih cepat. Saya diam tak bergerak, hampir tak bernapas. Bagaimana dengan Rino? Suara ibu turun rendah. Dia baru didiagnosis masalah ginjal. Bisakah kita daripada buang-buang sumber daya mengobatinya? Bukankah kita bisa pakai ginjalnya untuk Adi? Sunyi yang menyusul terasa abadi. Bu Wijaya, dokter akhirnya bicara hati-hati. Itu bukan cara kerja etika medis. Kondisi Putri Anda butuh pengobatan sendiri dan donasi organ sepenuhnya sukarela. Tapi dia pasti mau, ibu bersikeras. Untuk kakaknya, dia hanya butuh sedikit dorongan. Saya tak dengar jawaban dokter. Darah berdesing di telinga, menenggelamkan semua suara. Saya berdiri dengan kaki gemetar dan berjalan keluar rumah sakit, tak peduli siapa melihat, tak berhenti saat perawat memanggil nama. Di luar dingin Januari Jakarta, saya hirup udara beku yang membakar paru. Kata ibu bergema, daripada buang-buang sumber daya mengobatinya. Itulah saya bagi mereka. Bukan anak perempuan, bukan manusia. Hanya kumpulan suku cadang yang mungkin berguna untuk anak kesayangan mereka. Saya langsung ke apartemen Miro. Dia lihat saya di depan pintu dan tarik saya masuk. Apa yang terjadi? Tanyanya, bungkus saya selimut dan beri segelas anggur. Cerita keluar di antara isak. Saat selesai, wajah Miro berubah dari khawatir jadi amarah dingin. Ini harus berakhir sekarang, katanya tegas. Besok kita cari dokter baru yang orang tua tak kenal, lalu telepon sepupu saya, Pak Guntur. Pengacara, saya Isak. Yo. Ini bukan lagi pelecehan emosional, Rino. Mereka membahas memanen organmu tanpa izin. Itu kriminal. Bagian dari saya ingin membela mereka. Mereka putus asa. Adi sekarat. Mereka tak benar-benar serius. Tapi alasan itu kini terdengar kosong. Kebenaran begitu jelas, orang tua melihat saya sebagai alat. Tak lebih. Baiklah, bisik saya. Mari telepon Pak Guntur. Beberapa minggu berikutnya berlalu dalam kabur janji rahasia dan pertemuan sembunyi. Dr. Lino, nefrolog independen yang direkomendasikan ipar Miro, konfirmasi diagnosis saya tapi yakinkan masih bisa diobati. Dengan obat dan pantauan rutin, Anda seharusnya hindari komplikasi serius, katanya lembut. Sementara itu Pak Guntur dari firma hukumnya jelaskan pilihan saya dengan kejelasan brutal. Apa yang mereka usulkan bukan hanya tidak etis, tapi ilegal. Kita bisa ajukan perintah pencegahan, bahkan tuntutan pidana. Saya geleng. Saya tak mau mereka masuk penjara. Saya hanya ingin keadilan dan bebas dari mereka. Pak Guntur mengangguk. Maka kita dokumentasikan semuanya, bangun kasus, dan saat waktunya tepat, kita konfrontasi dengan bukti tak terbantahkan. Lalu opo? Tanya saya. Lalu kamu yang tentukan syarat, katanya sederhana. Mereka tak punya pilihan selain patuh. Saya lempar diri ke pembangunan kasus itu.
Saya rekam percakapan telepon saat orang tua tekan saya untuk uang. Saya kumpulkan laporan dan tunjukkan ribuan yang sudah saya sumbang. Saya kumpul rekam medis buktikan kebutuhan pengobatan saya sendiri. Dan sepanjang itu, saya terus bangun prakarsa digital. Pada Februari, saya punya 6 klien tetap dan penghasilan bisnis sampingan lebih besar daripada gaji kantor. Saya mulai melihat masa depan di mana saya tak butuh persetujuan orang tua atau siapapun untuk membuktikan nilai saya. Waktu konfrontasi adalah ide Miro. Pesta anniversary pernikahan orang tuamu, usulnya saat makan malam. Mereka akan undang seluruh lingkaran sosial. Reputasi mereka dipertaruhkan. Saya ragu. Bukankah itu kejam? Lebih kejam daripada membahas memanen ginjalmu, Miro balas, alis terangkat. Dia benar. Undangan datang seminggu kemudian, terukir di kertas tebal krem. Bapak Budi dan Ibu Siti Wijaya mengundang Anda untuk merayakan 30 tahun pernikahan. Ballroom Hotel Grand Indonesia, 14 Maret, dress code formal. Soyors, yo dan mulai rencanakan kedatangan Soyo. Malam 14 Maret tiba cerah dan dingin. Soyo berdiri di luar hotel, mengumpulkan keberanian. Soyo pilih outfit dengan hati-hati, gaun emerald yang buat moto Soyo tampak ganas, bukan rapuh. Sepatu hak tinggi yang buat Soyo setoro moto ayah. Perhiasan elegan tapi sederhana. Soyo tampak sukses, percaya diri, tak terpatahkan. Miro remas lengan Soyo. Siap. Soyo angguk. Sebisa mungkin. Di dalam, ballroom berkilau dekorasi mahal. Kuartet gesek main lembut. Pelayan edar campakne dan camilan. Soyo lihat orang tua langsung, pusat perhatian, terima ucapan selamat dari teman. Moto ibu sedikit melebar saat lihat Soyo. Soyo jarang berdandan dan Soyo kurus sejak terakhir mereka lihat. Ibu permisi dari obrolan dan dekati, cium pipi udara. Rino, sayang, kamu tampak berbeda. Terima kasih, Bu. Ibu juga tampak sehat. Ibu lirik Miro, jelas mencoba ingat. Kamu ingat teman Soyo Miro, Soyo ingatkan. Tentu. Senyum ibu tak sampai moto. Senang kamu bisa ikut. Ayah anggu dari seberang ruangan tapi tak mendekat. Adi tak hadir, masih di rumah sakit. Selama 1 jam berikutnya Soyo berkeliling tamu, obrolan kecil, terima ucapan selamat atas nama orang tua. Tak ada yang aneh bahwa Putri Budi dan Siti Wijaya hampir tak dikenal. Keluarga kami selalu ahli menjaga penampilan. Tepat jam 8 malam, ketuk gelas. Bapak Ibu, silakan duduk untuk makan malam dan acara malam ini. Soyo ke meja keluarga di depan. Orang tua duduk berdampingan, gelas campakne di tangan, gambar pernikahan bahagia. Soyo duduk di kursi seberang. Adi di mono, tanya Soyo santai. Terlalu sakit untuk datang, jawab ayah pendek. Sayang sekali, gumam Soyo. Soyo bawa sesuatu untuknya. Moto ibu menyipit curiga. Opo? Soyo tersenyum. Nanti lihat. Hidangan pertama datang, salad segar dengan bunga edible. Soyo makan perlahan, tunggu momen. Setelah hidangan utama diangkat, sebelum pencuci mulut, umumkan. Dan sekarang, beberapa kata dari putri keluarga Wijaya, Rino. Kepala ibu tersentak. Opo? Kami tak rencanakan, Soyo sudah berjalan ke panggung kecil, usp di tangan. Soyo serahkan ke teknisi dan bisik instruksi. Menghadap 120 tamu, rekan kerja, teman, kerabat orang tua, Soyo tarik napas dalam. Selamat malam semua. Bagi yang tak kenal, Soyo Rino Wijaya, putri tamu kehormatan malam ini. Pertama, Soyo ucapkan selamat untuk ayah dan ibu atas 30 tahun pernikahan. Prestasi luar biasa. Tepuk tangan sopan.
Orang tua tersenyum kaku, kebingungan dan was-was jelas. Keluarga adalah hal rumit, bukan, lanjut Soyo. Dari luar tampak sempurna, penuh cinta, mendukung, tapi penampilan bisa menipu. Tamu gelisah. Ini bukan toas ringan yang mereka harap. 3 tahun lalu kakak Soyo Adi didiagnosis penyakit hati serius. Itu menghancurkan keluarga kami. Soyo lakukan segalanya untuk bantu, termasuk sumbang lebih dari Rp450 juta tabungan untuk pengobatannya. Soyo isyarat teknisi, layar besar tampilkan laporan ban. Tamu terkesiap saat lihat jumlah transfer Soyo ke orang tua. Soyo tak pernah mengeluh soal pengorbanan ini. Adi kakak Soyo dan Soyo mencintainya. Tapi baru-baru ini Soyo tahu sesuatu yang mengganggu tentang peran Soyo dalam keluarga ini. Soyo angguk lagi ke teknisi. Suara ibu memenuhi ballroom, jernih. Bagaimana dengan Rino? Daripada buang sumber daya mengobatinya, bukankah kita bisa pakai ginjalnya untuk Adi? Wajah ibu memucat. Ayah raih tangannya, wajahnya abu-abu. Rekaman itu dibuat 3 minggu lalu di Siloam. Jelas Soyo podo tamu terkejut. Setelah Soyo didiagnosis penyakit ginjal tahap awal, Soyo biarkan itu meresap. Soyo sudah tahu kondisi Soyo bisa diobati. Soyo tak perlu sumbang ginjal siapapun. Tapi yang lebih penting, Soyo sadar di mata orang tua, Soyo bukan anak perempuan yang layak dirawat. Soyo hanyalah kumpulan suku cadang yang mungkin berguna untuk anak kesayangan mereka. Pak Guntur berdiri dari mejanya. Rino, cukup. Tidak, Pak. Belum cukup. Soyo balik ke tamu. Saat Soyo berikan segalanya untuk Adi, Soyo juga bangun sesuatu milik Soyo. Prakarsa digital yang kini hasilkan lebih dari Rp2 miliar setahun. Layar ganti tampilkan laporan keuangan bisnis. Uang yang orang tua tak tahu karena Soyo sadar mereka akan ambil itu juga. Seperti mereka ambil tabungan, harga diri, dan hampir kesehatan Soyo. Ibu dorong kursi dan berdiri. Rino, hentikan sekarang. Kamu mempermalukan diri dan keluarga. Tidak, Bu. Untuk pertama kali Soyo berdiri untuk diri sendiri. Soyo hadap audiens lagi. Soyo bagikan ini bukan untuk lukai orang tua atau Adi. Soyo bagikan karena rahasia seperti ini menghancurkan keluarga dari dalam. Karena Soyo tolak jadi korban lagi, dan karena kadang satu-satunya cara sembuh adalah buka luka ke cahaya. Soyo angguk terakhir ke teknisi. Layar tampilkan dokumen hukum yang disiapkan firma Pak Guntur. Soyo dirikan dana medis Rp1,1 miliar untuk Adi dari uang Soyo sendiri. Dana itu dikelola Truste Independen agar digunakan hanya untuk pengobatannya. Soyo juga ajukan perintah pencegahan terhadap orang tua agar tak mendekati Soyo atau akses aset keuangan Soyo. Soyo tatap orang tua langsung. Soyo mencintai Adi. Selalu. Tapi Soyo tak akan bakar diri lagi untuk hangatkan kalian. Apalagi saat kalian jelas akan korbankan Soyo tanpa pikir 2 kali. Sunyi ballroom mutlak. Ayah tatap meja. Ibu masih berdiri, wajahnya campur marah dan malu. Itu saja yang ingin Soyo katakan, tutup Soyo pelan. Selamat lagi atas 30 tahun pernikahan. Semoga kalian baik-baik. Soyo turun panggung dan berjalan ke pintu keluar, kepala tegak. Di belakang, ruangan meledak obrolan bingung. Soyo dengar nama dipanggil ayah, Pak Guntur, teman keluarga, tapi Soyo tak berbalik. Miro tunggu di pintu, mantel di tangan. Kamu berhasil, bisiknya. Soyo angguk, tiba-tiba lelah. Ayo pulang. Akibatnya lebih baik dan lebih buruk dari yang Soyo bayangkan. Orang tua tak lawan perintah pencegahan. Bukti terlalu menghancurkan, potensi skandal publik terlalu besar. Mereka mundur ke isolasi,
batalkan acara sosial dan tolak wawancara teman penasaran. Adi telepon saya dari ranjang rumah sakit sehari setelah pesta. Benarkah? Tanyanya lemah. Opo yang ibu dan ayah katakan soal ginjalmu? Yo, jawab saya sederhana. Dia diam lomo. Maaf, Rino. Saya tak tahu. Saya tak akan izinkan. Saya tahu, dan saya tahu kamu tak tahu. Adi selalu anak emas, tapi dia bukan jahat, hanya tak sadar privileginya dalam dinamika keluarga. Dono itu, katanya ragu. Kamu tak perlu lakukan. Saya mau. Kamu tetap kakak saya, Adi. Ini bukan salahmu. 2 minggu setelah konfrontasi, Dokter Lino konfirmasi fungsi ginjal saya membaik dengan obat. Terus begini dan kamu kemungkinan besar hindari dialisis atau transplantasi, katanya tersenyum. Prakarsa digital terus tumbuh. Saya resik kerja kantor April dan pindah ke apartemen baru di kawasan lain. Miro gabung sebagai partner, bawa keahlian desain dan daftar klien. Orang tua coba hubungi sekali, kirim surat lewat pengacara. Tak odo maaf, hanya minta diskusi keluarga secara pribadi, jauh dari publik. Saya tolak lewat pengacara saya. Bagian tersulit adalah mimpi buruk. Berbulan-bulan saya mimpi rumah sakit dan operasi, bangun dengan bagian tubuh hilang. Dokter terapis yang Miro sarankan sebut itu trauma. Opo yang orang tuamu lakukan adalah pengkhianatan mendalam, jelasnya. Butuh waktu untuk proses. Podo musim panas, minat media memudar. Beberapa media lokal angkat cerita, anak perempuan lawan eksploitasi medis keluarga. Tanpa partisipasi saya, liputan terbatas. Saya tolak semua wawancara, lebih fokus bangun hidup baru. Di Juli, Adi kirim pesan. Ibu dan ayah bercerai. Saya tak kaget. Pernikahan mereka selalu bergantung pada citra keluarga sempurna. Saat ilusi itu hancur, tak ada yang menyatukan lagi. Kamu baik-baik, balas saya. Sedang berusaha, jawabnya. Mulai terapi bulan lalu. Ternyata banyak yang harus saya urai soal masa kecil kita juga. Kami mulai bertemu kopi sesekali. Obrolan singkat hati-hati tentang hidup masing-masing. Kepercayaan kami rapuh, tapi tak rusak permanen. Dia tetap kakak saya. Di September, saya bertemu Dimas di konferensi marketing digital di Bali. Dia klien rekan kerja, pendiri startup pakaian ramah lingkungan yang ingin ekspansi online. Kami pun saat kopi dan obrolan bisnis, tukar kartu nomor, dan akhir pekan itu nomor pribadi. Kencan pertama kami bencana, evakuasi kebakaran restoran lalu hujan deras tanpa payung. Kami akhirnya ke warung 24 jam, basah kuyup, tertawa histeris atas kentang goreng basah. Itu koneksi paling tulus yang saya rasakan bertahun-tahun. Podo kencan ketiga saya cerita soal keluarga. Semuanya, manipulasi emosional, eksploitasi finansial, percakapan rumah sakit yang akhirnya mematahkan saya. Saya kira dia kaget atau kasihan. Alih-alih dia raih tangan saya. Terima kasih percaya cerita itu padaku, katanya sederhana. Podo Natal, Prakarsa Digital sudah punya tim 5 orang dengan kantor di rumah kontrakan bergaya brownstone di kawasan elite. Kartu ucapan Natal ke klien tampilkan seluruh tim, Miro dan saya di tengah, dikelilingi keluarga kerja yang tumbuh. Tak ada outfit serasi, tak ada senyum dipaksa, hanya koneksi asli dan tujuan bersama. Adi habiskan Natal bersama saya dan Dimas, masih lemah dari pengobatan terbaru tapi semangat. Dia bawa paket kecil terbungkus rapi. Foto berbingkai kami kecil membangun boneka salju di halaman belakang. Saya temukan di kamar lomo saya, jelasnya. Kukira kamu mau. Saya tatap gambar, 2 anak tersenyum tak tahu masa depan rumit yang menanti. Kita bahagia saat itu, kata saya pelan.
Kita bisa bahagia lagi, jawab Adi. Berbeda, tapi bahagia. Saat tahun baru mendekat, saya renungkan semua yang berubah. Saya kehilangan keluarga lahir saya, setidaknya dalam bentuk aslinya. Tapi saya dapatkan sesuatu lebih berharga, harga diri, hubungan autentik, dan pengetahuan bahwa saya layak diperjuangkan. Terakhir kali saya lihat orang tua lewat jendela restoran mewah di Jakarta. Mereka makan terpisah, ibu dengan teman, ayah sendirian di bar. Mereka tak lihat saya lewat, dan saya tak berhenti. Beberapa luka terlalu dalam untuk sembuh total, beberapa jembatan terbakar permanen. Tapi itu tidak apa. Saya tak lagi definisikan diri dari persetujuan mereka atau ide keluarga mereka. Saya utuh dengan syarat saya sendiri. Bukan suku cadang, bukan pengorbanan, tapi manusia lengkap yang layak dirawat dan dihargai. Nama saya Rina Wijaya. Saya 33 tahun, Jawa Prakarsa Digital, tinggal di Jakarta. Dan ini bagaimana saya menyelamatkan diri sendiri.